Assalamualaikum anak-anak Bapak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita ya. Semuanya telah berhadir di kelas pada mata pelajaran IPS kelas 8, 84 ya. Iya, Pak. Anggi, alasan kamu bersemangat nggak hari ini mau masuk mata pelajaran Bapak? Bagus. Firjan, gimana? Kenapa? Ada apa nak nggak semangat nak? Oh, belum sarapan. Nanti coba beli rotinya di bawah ya di kantinnya nak biar supaya tidak sakit lambung, juga bisa lebih fokus pembelajarannya ya kan? Nah kalau Nadia kayaknya semangat sekali hari ini, kayaknya Nadia dulu siap-siap untuk mengumpulkan tugas PR yang Bapak suruh kemarin. Nadia kumpulinnya, awas kalau Nadia nilainya jelek, Bapak laporin ke Bapak Nadia. Nah oke, jadi hari ini Bapak lihat cuma kalian bertiga yang datang. Anggi kok pakai kaos kaki pramuka sih Anggi? Ini hari masih Kamis loh Anggi, anak Bapak bukan Najwa. Lain kali kaos kakinya nggak boleh seperti ini ya Anggi. Harus mentaati peraturan sekolah, jangan sampai melanggar peraturan sekolah, ya nak? Kalau misal apa alasan Anggi pakai kaos kaki pramuka ini masih ada Kamis? Oh basah ya. Tapi lain kali jangan seperti ini bilangnya. Baik, hari ini Bapak lihat cuma 3 orang yang datang karena akibat cuaca ekstrim di luar, yaitu hujan deras, jadi mungkin menghalang atau memperkendala teman-teman kita untuk berhadir di mata pelajaran Bapak. Baik, hari ini sebelum memasuki mata pelajaran, Bapak ini memberi sejenak tentang hayatan materi kita, yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Perlu kita hayati letak dan luas Indonesia ini sangat bisa nantinya untuk kita memahami bagaimana sisi dampak daripada letak dan juga luas. Maka daripada itu kita harus bisa menghayatinya itu kita nanti akan menggunakan media pembelajaran atlas, karena dari sini kita bisa mendapat gambaran contohnya seperti yang ada di Pulau Sumatera Utara. Di sini ada bentukan petanya dan di sini juga ada unsur-unsur dalam peta tersebut menjelaskannya. Itulah hayatan yang akan kita lakukan nanti secara bersama agar kita bisa juga memahaminya bersama. Bapak harap kalian selama pembelajaran Bapak walaupun cuaca ekstrim sedang hujan sehingga hanya kalian bertiga semangatnya tetap diacungkan jempol, jangan lemas, jangan ngantuk, kecuali Mirja yang belum sarapan tadi mungkin bisa ke bawah selama mata pelajaran Bapak untuk mengkonsumsi roti biar dia tidak isi perut ataupun lambungnya. Nah kemudian daripada itu kita akan merelaksasi sebentar nih kayaknya ya, supaya pembelajaran lebih mantap dan lebih bagus. Ada baiknya kita relaksasi, Bapak ada sedikit relaksasi untuk otak kita supaya tegar, supaya santai. Nah, kalau Bapak bilang angka 1, kalian angkat tangan. Tapi kalau Bapak bilang angka 5, kalian jangan angkat tangan. Ayo sama-sama kita lakukan ya secara kompak bersamaan dan juga solidaritas pastinya. Angka 1, angka 1, angka 5, angka 1, angka 5. Nah, sepertinya udah mulai terrealisasi nih otaknya, udah mulai fokus Nadianya juga, Firjanya juga begitu dan Angginya juga seperti itu. Baiklah, Bapak rasa udah bisa dimulai pembelajaran hari ini ya. Adapun materi pembelajaran kita hari ini mengenai letak dan luas Indonesia, sambungan daripada materi minggu yang lalu atau minggu pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, di sini tujuan kita mempelajari daripada letak dan luas Indonesia itu sendiri yaitu agar kalian mampu menyebutkan komponen peta itu secara tepat dengan cara kalian sudah mengolahnya dari buku maupun dari internet. Kalian mencari sumber, setelah kalian nanti akan mendapatkan informasi-informasinya. Nah, kemudian yang kedua, kalian itu bisa mengidentifikasi letak geografis. Kira-kira Nadia pernah dengar geografis tidak? Nah, bagus sekali, berarti Nadia ini peserta IPS ya, geografis saja makanya dia udah tahu untuk menjelaskan ya. Bagus sekali untuk Nadia. Nah, kemudian yang ketiga itu apa Pak? Yang ketiga itu yaitu menguraikan implikasi letak geografis Indonesia. Di sini kita akan menguraikannya satu demi persatu agar kita bisa sama-sama memahami hal tersebut menggunakan nantinya media pembelajaran seperti yang Bapak katakan atlas. Dan ini sepertinya tugas-tugas kalian yang minggu lalu sudah dikumpulkan ya, Bapak serahkan. Ini kok bisa banyak, ada yang ini kan Firja sama kamu ya, ini banyak nih teman-teman. Oh iya bagus, berarti orang nggak datang tetap amanah dengan cara menyelesaikan pekerjaan rumah di rumah mereka. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk kegiatan inti kita karena juga cuaca semakin ekstrim
luar sana mungkin suara Bapak juga nggak bisa terlalu kuat gitu ya. Baik anak-anak Bapak semua, hari ini Bapak membawa media pembelajaran berupa atlas. Nah, atlas di sini nantinya kalian akan lihat atau mengamati gambar yang akan Bapak berikan, yaitu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalian harus bisa menyebutkannya secara benar dan secara tepat, biar nanti Bapak koreksi kalau ada kesalahannya. Nah, ini kepada Nadia terlebih dahulu. Ini Bapak harus pakai kursi lah ya. Nah, untuk Nadia nih, Pulau Papua mana Nadia? Ini Pak. Iya, betul. Good job, tepat untuk Nadia. Lalu kepada Nadia Firza, yang mana nak? Kalimantan beneran, kan Papua udah nak. Ih, bener banget ya buat Nadia Firza. Kepada Andi Putri Azara nih, yang sering kurang mentaati peraturan sekolah, contohnya seperti memakai kaos kaki pramuka yang mana nih? Letak Sumatera. Nah, Sumatera ya, nak? Sumatera, Palembang. Kok tahu? Wah, yang ini ya nak? Iya, ucap bagus kalian. Walaupun Andi ini terlihat kurang mentaati peraturan sekolah, tapi otaknya nalar juga ya nak? Bagus, good job ya buat anak-anak Bapak hari ini. Kemudian Bapak akan menunjukkan nih, kira-kira nih, yang mana sih logo daripada provinsi yang ada di Indonesia? Nah, logo Sumatera Utara yang mana Nadia? Iya, benar. Cukup benar sekali ya, tepat Nadia. Kalau Andi, logo provinsi di Jawa Barat yang mana? Nah, kalau Nadia Firza, logo provinsi di Sulawesi yang mana? Iya, benar sekali. Kayaknya udah pintar-pintar, nggak perlu lagi kalian Bapak kalau dalam mengajar ya, karena udah pada paten, udah pada oke semuanya ya kan. Nah, Bapak ini membagikan selembaran kertas biar semakin mengasah otak kalian, pikiran kalian juga kemampuan dalam mengevaluasi nantinya ya anak-anak Bapak. Ya, Bapak ya. Nah, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian ya, Bali. Nah, Bali itu menurut kalian kecil atau besar? Andi? Besar. Kalau Firza? Kecil Pak. Kecil. Kalau kajian yang pernah ke Bali nih, Bapak lihat kemarin dari status orang tuanya, status story WA-nya, kecil atau besar nak? Kecil Pak. Kecil. Nah, kamu Andi, balik ke kamu selalu. Kenapa besar alasan Andi? Coba kamu dengar. Jadi laut itu yang mempengaruhi bentuk luas daripada Pulau Bali itu sendiri ya. Untuk letaknya kira-kira menurut Nadia Firza letak Bali itu udah pas nggak gitu? Atau mau itu pulau itu agak bergeser sedikit atau gimana? Kalau misalnya letaknya udah pas Pak. Oh, udah sesuai gitu ya. Benar sekali. Jawabannya Bapak hargai ya dari kalian semua. Nah, di sini Bapak akan memberikan beberapa tugas. Di antaranya kalian itu harus bisa menyebutkan unsur komponen peta, menyebutkan juga letak luas daripada geografis Indonesia, lalu menjelaskan atau menguraikan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, daripada itu Bapak akan memberikan kalian beberapa menit ataupun beberapa waktu sebentar agar kalian bisa merelaksasi daripada pertanyaan yang sudah Bapak ajukan agar kalian bisa menjawabnya ya. Baik, daripada itu boleh membaca daripada buku ataupun dari internet ataupun dari sumber atlas Bapak juga Bapak perbolehkan ya, kalian bisa mengenai di sini. Oke Pak. Baik, Bapak telah memberikan beberapa menit waktu, sekiranya kalian bisa menyebutkan daripada tugas yang Bapak suruh tadi, yaitu menyebutkan unsur komponen peta dengan tepat, mengidentifikasi letak geografis Indonesia, dan menguraikan implikasi letak Indonesia secara geologis. Yang pertama, siapa nih yang bersedia? Kira-kira Bapak pilih Nadia aja ya. Yang pertama Nadia, coba Nadia jelaskan tuh pertanyaan Bapak yang pertama tadi apa? Kok tidak jelaskan? Iya, tadi kan Bapak sudah menyuruh boleh
boleh dari buku maupun dari internet. Gimana? Iya, Pak. Ini HP juga boleh kan? Dari internet. Oh iya, Pak. Dapat tuh. Gimana Anda lihat? Jadi gini, Pak. Unsur-unsur komponen peta itu Yang pertama, ada judul peta, judul peta, lalu yang kedua, garis tepi, yang ketiga, garis astronomi, yang keempat, legenda, legenda, yang kelima, simbol, yang keenam, set, selanjutnya. skala. Sudah sampai situ aja? Baik. Betul sekali ya jawaban daripada anak Nadia sendiri. Kepada Nadia Firja yang kedua, bisa dijawab pertanyaannya? Bisa, Pak. Ya, kita sebutkan pertanyaannya dulu baru jawabannya. Yang kedua tadi mengenai apa, Pak? Yang kedua itu tadi mengenai daripada letak. Jadi Pak, tentang letak geografis Indonesia itu bagian barat laut wilayah Indonesia berbatasan dengan benua Asia, bagian tenggaranya berbatasan dengan benua Australia. Wilayah Indonesia juga diapit oleh dua samudra, Pak, yaitu Pasifik sama Hindia. Benar sekali. Nah, Bapak mengenai tadi Asia Tenggara yang Firja sebutkan. Bisa nggak beberapa negara tadi yang Firja sebutkan termasuk Asia Tenggara yang Nadia Firja tahu aja tidak apa ini? Sini lah, Pak, negara kita Indonesia. Ya, Indonesia, lalu Malaysia. Malaysia, kemudian Singapura, terus itu aja ya. Kalau Nadia bisa nambahin tidak? Thailand, Vietnam, Vietnam, ya. Kamboja. Dan itu kita ada yang dinamakan dengan organisasi ASEAN ya. Association South. Oh, Southwest. Nah, kemudian nih Andi yang ketiga mengenai implikasi. Bisa dapat sudah jawabannya dari Google dan internet tinggi kira-kira. Ya, coba disebutkan. Implikasi letak Indonesia secara geologis. Adapun dampak positif maupun dampak negatif. Loh, ada dua nih Andi. Yang positif dan coba disebutkan yang positifnya dulu. Yang positifnya yaitu seperti tanah subur, keanekaragaman hayati, potensi sumber daya alam, lawan bencana. Yang negatifnya lawan bencana alam, aktivitas gunung berapi dan gempa tektonik, Pak. Kira-kira Andi nih, kalau merasakan gempa itu gimana perasaan? Jantung, Pak. Jantungan. Kenapa bisa jantungan? Pernah ada trauma atau melihat di film-film? Iya, Pak, takutnya nanti kalau kita di rumah terus bangunan rumah kan kita nggak tahu, Pak. Kalau di tempat daerah kampung Andi sendiri atau daerah Medan ini Andi tinggal di jalan mana itu sering mengalami bencana alam seperti apa? Banjir kah? Banjir, Pak. Banjir. Ya, Kenapa bisa banjir Andi? iya, karena di Medan ini, Pak, kalau banjirnya deras kali nggak ada tergenangan air, jadi makanya membuat mereka tuh Hujannya deras sehingga airnya tidak berjalan dan Pak. bawa dia benar sekali kepada Andi ya. Akhirnya pertanyaan Bapak sudah dijawab dengan benar oleh Nadia, Firza, begitu Andi. Masya Allah sekali ya anak Bapak hari ini walaupun bertiga yang hadir, tapi semangatnya luar biasa dan sangat-sangat patut untuk diberikan nilai partisipasi secara tinggi nantinya biar orang tuanya juga bangga di rumah. Iya anak-anak aku ini semangat kali belajarnya, mereka menuntut untuk bayar buku, bayar ini, bayar itu, tapi mereka semangatnya tetap berjalan dengan lancar. Tadi sepertinya walaupun kita lupa ya untuk pembacaan bismillah secara bersama ya di kegiatan awal, aku harap itu sudah dibacakan dari dalam hati kita masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, terkait materi kita hari ini yaitu letak dan luas Indonesia sendiri. Seperti yang sudah Bapak jelaskan juga di papan tulis di depannya, ada nggak nih di antara kalian bertiga yang bisa menjelaskan secara singkat, secara panjang ataupun apapun itu atau dibagi, misalnya Firja bagian letak, Nadia bagian luas, bisa dijelaskan nggak letak daripada Indonesia itu sendiri bagaimana, luas daripada Indonesia sendiri itu bagaimana? Coba pada Firja, letak Indonesia itu menurut Firja, pendapat Firja bagaimana setelah kita mempelajari ini? Jadi, Pak, letak geografis Indonesia itu berdasarkan penjelasan dan jawaban dari saya yang telah menanyakan berbatasan dengan
menurut pendapat Nadia itu bisa sendiri ya. Bagus sekali, good job. Nah, kalau dari Nadia nih, luas Indonesia menurut Nadia gimana pendapat Nadia nih? Bapak nggak paksakan harus berdasarkan apa? Menurut pemikiran Nadia aja gimana luasnya ada di Indonesia ini? Kalau Indonesia menurut Nadia udah strategis atau belum? Menurut saya belum strategis, Pak. Alasannya boleh dikasih tahu nih Nadia? Karena ada beberapa yang memang di kawasan perairan itu terlalu dekat ke arah perkotaan sehingga terjadinya yang namanya abrasi. Di saat itulah terjadinya tsunami, gempa dan lainnya karena posisi perkotaan yang dibangun bangunan-bangunan yang tinggi itu di dekat dasar laut. Begitu menurut pendapat Nadia ya. Anggi, setuju nggak dengan pendapat daripada yang sudah disampaikan teman-temannya tadi kira-kira? Setuju ya, baik. Mungkin sudah tepat banget nih kayaknya daripada kegiatan ini yang sudah kita lakukan bersama, sudah memahami bersama, menalar bersama, juga sudah bisa lah kita ini sebentar mengambil pembelajarannya anak-anak. Baik, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu menggambarkan pulau yang ada di Indonesia. Nantinya kalian juga akan buat seperti bentuk analisisnya daripada letak itu di mana, luas itu kira-kira berapa, dibuat dalam kertas dan dikumpul minggu depan. Meja Bapak sudah ada. Diwarnai. Iya dong, harus kita bisa kreatif, harus diwarnai pakai cat warna yang kering maupun yang basah, biar nanti dia kelihatan menarik juga untuk kita lihat ya. Baik, Pak. Oke, jadi Bapak ingin memberikan nasihat kepada kalian semua nih untuk daripada letak dan luas Indonesia ini sendiri sangat perlu kita pelajari anak-anak. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui letak dan luas Indonesia ini sendiri, ketika kita nanti berjalan-jalan tuh ada rezeki ke luar negeri. Nah, jadi ketika orang bertanya, gimana sih letak pulau-pulau yang ada di Indonesia menurut kamu sendiri? Nah, dan itu bisa menjelaskan untuk luasnya juga, dan itu bisa menjelaskan. Jadi kita itu nggak awam dengan negara kita sendiri dan kita juga memiliki wawasan tentu yang benar daripada letak dan luas di Indonesia, ya kan anak-anak? Nah, oke. Sekiranya ini aja nasihat yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Mohon tugas yang dikerjakan, nasihat Bapak tadi didengarkan, dan selama proses pembelajaran semoga hal itu menyerap ke daya ingat kalian daripada kehidupan pembelajaran kita